Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di video ini aku akan sharing ke kalian pengalaman aku yang aku alami beberapa waktu lalu, dan aku berharap semoga dengan adanya video ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutamanya aku pribadi, supaya aku bisa lebih hati-hati lagi untuk jaga kesehatan aku. Dan ini sih sebenarnya lebih informasi ke kalian, gimana sih ikhtiar aku sampai aku bisa sembuh dari sakit yang aku alamin itu. Nah, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi pertama-tama yang aku rasain adalah aku tuh mulai ngerasa nggak enak banget di sekitar punggung, lebih tepatnya di sekitar area tulang belikat gitu. Itu tuh rasanya bener-bener sakit, ngilu, nyeri, pokoknya nggak enak banget. Karena aku pikir itu masuk angin, akhirnya aku coba untuk oles tolak angin roll-on ini ke area punggung aku. Dan beberapa saat kemudian aku tuh juga mulai ngerasa nggak enak di sekitar lengan. Jadi rasanya tuh sama kayak di punggung, ngilu, nyeri, sakit, pokoknya nggak enak banget. Dan aku olesin ini ke punggung dan lengan aku kan. Itu tuh berlangsung selama beberapa hari gitu, pokoknya nggak enak banget rasanya. Sampai pada akhirnya aku mulai ngerasa pusing, yang benar-benar pusing. Aku emang orangnya gampang banget pusingan, tapi biasanya aku coba untuk bawa tidur, dan itu udah enakan biasanya. Cuman pas kemarin itu beda. Jadi aku coba untuk bawa tidur, aku masih tetap pusing. Pusingnya tuh di sini, di belakang, bawah ya, deket leher gitu. Itu tuh pusingnya campur sakit gitu, bener-bener gak enak banget rasanya. Sampai pas malam mau tidur itu aku coba untuk minum obat sakit kepala, Panadol Extra yang warna merah. Itu aku minum, tapi sama sekali gak ada efek. Jadi aku sempat bangun beberapa kali karena emang rasanya tuh sakit banget kepala aku. Dan pas aku bangun tidur pun itu masih sakit, nggak biasa-biasanya kayak gitu kan. Akhirnya pas aku bangun, aku tuh mulai ngerasa ada yang aneh juga di mata aku. Aku bilang kan ke suami aku, ini mata aku kenapa ya, kok kayaknya beda gitu kan. Terus katanya, ya udah mungkin karena kamu bangun tidur, ya udah istirahat lagi aja gitu kan, karena emang kepalaku masih pusing. Nah, aku bawa tidur lagi. Pas sekitar jam 8 itu aku bangun, aku makan bubur kan, aku sarapan. Kebetulan sarapannya itu bubur santan. Jadi itu tuh emang enak banget kan, aku sering beli. Jadi bubur santan gitu loh, itu gurih gitu. Nah, abis sarapan aku minum obat lagi, Panadol merah. Habis minum obat, aku coba untuk tidur lagi. Nah, pas siang itu karena masih pusing, aku tuh ya udahlah, aku bikin Indomie yang pedes aja gitu, pedes banget pokoknya. Karena aku pikir pusing biasa kan, mungkin dibawa makan pedes udah enakan gitu. Nah, pas aku makan, kok aku udah mulai ngerasa ada yang beda nih. Kok aku ngunyahnya kayak beda gitu, nggak kayak biasanya. Dan ketika aku minum, loh kok airnya muncrat gitu dari mulut aku. Nah, aku udah mulai ngerasa ada yang beda tuh. Tapi aku tetap ya udahlah gitu kan. Walaupun sebenarnya aku kepikiran ini aku kenapa gitu kan. Tapi ya udah, aku bawa istirahat aja, aku bawa tidur. Itu masih pusing kan. Cuman aku nggak minum obat lagi karena aku pikir ya udahlah, udah 2 kali minum obat tapi nggak mempan, ya udah nanti aja gitu kan. Sampai pas malam suami aku pulang, kebetulan itu hari Sabtu. Pas dia pulang, aku bilang kan, aku tuh ngerasain ada yang aneh deh kayaknya dari tadi gitu kan.
kok kayaknya muka aku ada yang aneh ya, kok beda gitu. Dari aku ngedipin mata, aku makan, aku minum, aku tuh mulai ngerasa aneh gitu. Terus dia lihat, dia bilang kan ke aku, ya udah kamu istirahat, besok kita ke dokter gitu. Cuman ya aku agak penasaran juga kan, aku kenapa, karena emang dari pagi sampai malam itu aku nggak mandi dan aku nggak ngaca sama sekali kan. Sampai pas aku ke toilet dan aku balik itu ke kamar, aku ngaca, ternyata beda dong, yang kanan sama yang kiri tuh beda. Jadi kedipan mata, alis, bibir, senyum kayak gitu, itu tuh beda antara yang kanan sama yang kiri. Dan aku bener-bener nangis dong, ini aku kenapa gitu kan. Aku bener-bener nangis pokoknya. Terus ditenangin sama suami aku kan, ya udah kamu istirahat aja, besok kita ke dokter gitu. Cuman aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku coba untuk Google, aku googling kira-kira kenapa nih, ciri-cirinya kayak gini tuh kenapa gitu kan. Sampai aku dapet satu nama tentang penyakit itu. Cuman aku nggak, yaudahlah, masih aku nggak aku pikirin gitu kan, yaudahlah besok aja gitu kan. Pas suami aku ngajak ke dokter, aku nggak mau. Aku lebih milih untuk ke pengobatan alternatif karena aku paling males banget untuk minum obat. Ya karena aku pikir kalau udah ke dokter pasti kan bakal dapet obat banyak banget nih, karena ini juga bukan cuman sakit biasa, karena ada yang beda, udah pasti obatnya bakal banyak banget. Akhirnya aku mutusin untuk ke pengobatan alternatif karena aku nggak mau minum obat banyak-banyak. Akhirnya aku pergi ke salah satu pengobatan alternatif yang ada di daerah Bogor, lebih tepatnya di Cogrek. Namanya itu pengobatan alternatif Haji Farid. Kalian bisa coba untuk googling itu di mana. Kalau dari rumah aku itu lumayan dekat. Nah, akhirnya hari Minggu pagi kita coba untuk ke pengobatan alternatif. Nah, sesampainya di sana, setelah dicek, ternyata kolesterol aku tuh udah tinggi banget. Kolesterol jahatnya tuh udah tinggi, bener-bener tinggi banget. Dan aku tuh udah diwanti-wanti jangan sampai makan santan atau kambing. Nah, di situ aku dikasih tahu kalau aku tuh kena Bell's palsy. Ternyata emang bener. Pas malam itu pun aku udah googling kan, ternyata emang bener itu aku kena Bell's palsy. Tapi kan aku kan nggak tahu kan, jadi udah masih aku yaudah nggak aku pikirin. Dan ternyata emang bener kata Bapak Haji Faridnya, aku kena Bell's palsy. Dan kemungkinan itu karena kolesterol aku yang udah tinggi banget. Bell's palsy yang aku alamin itu gak nyampe parah banget, jadi masih yang awal banget kan, karena aku mulai ngerasainnya itu di Sabtu pagi, dan Minggu paginya aku langsung berobat itu ke pengobatan alternatif. Jadi masih yang awal banget, belum terlalu parah. Jadi aku udah diwanti-wanti pokoknya harus jaga pola makan, jangan sampai ini kolesterolnya makin tinggi gitu kan. Akhirnya aku dikasih jamu, dan aku disaranin juga untuk coba periksa ke dokter supaya kolesterol aku ini dibantu untuk cepat turun, karena kalau dia naik terus-terusan itu bisa makin parah Bell's palsy-nya. Cuman aku tetap nggak mau ke dokter karena aku nggak mau minum obat terlalu banyak. Akhirnya setelah selesai aku dikasih jamu, aku pulang dan aku mampir di salah satu supermarket untuk beli Benecol ini. Karena kolesterolnya tinggi, akhirnya aku beli minuman ini, Benecol. Aku beli satu dus gitu, isi 6, rasa strawberry. Dan ya pokoknya ini aku beli ini karena aku pikir yaudah ini insyaallah bisa ngebantu untuk menurunkan kolesterol aku tanpa aku harus ke dokter. Nah, jadi aku dikasih jamu tuh untuk diminum pagi sama sore.
Jadi pagi aku minum jamu, siangnya aku minum Benecol ini, sore aku minum jamu. Dan setelah pulang dari pengobatan itu, aku sama sekali nggak makan goreng-gorengan, santan, pokoknya sama sekali nggak makan yang aneh-aneh. Jadi aku cuman makan sayur rebus dan buah. Itu kalau untuk sayur itu cuman beberapa hari aja aku tahan, karena emang pada dasarnya aku tuh nggak terlalu suka banget makan sayur. Jadi ya udah, selama beberapa hari itu aku makan sayur sama buah, tapi sayur cuma sekitar 2 atau 3 hari, selebihnya aku cuma makan buah aja. Pagi buah, siang buah, sore buah. Nah, setelah pulang dari pengobatan itu, aku coba untuk chat salah satu kakakku yang udah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Kebetulan kakakku itu jual produk MCI kayak gini. Ini Center, ini Magic Stick, dan ini Bioglass. Kebetulan ini aku beli di kakakku itu, dan aku chat kan. Aku tanya, Kak, untuk bel spasi gimana ya cara penggunaannya gitu kan. Akhirnya aku dikasih tahu kalau aku tuh harus di roll on, maaf bukan di roll on, aku tuh harus di roll pakai ini bukannya, terus disenterin sama Bioglass. Ini Bioglassnya, ini senternya disenterin, jadi tuh kayak terapi gitu loh. Dan untuk minumnya aku bisa pakai air sulingan dari Bioglass ini sekitar 20 sulingan. Jadi ini tuh caranya, ini kan gini ya, nanti tuh airnya dituang, nanti dia ngucur dari sini, itu udah 1 kali sulingan. Jadi pokoknya 20 kali sulingan gitu. Cuman itu aku nyuling airnya itu kalau nggak salah cuma beberapa hari, karena aku males banget. Jadi aku pakai Biomini. Jadi ada Bioglass ini yang kecil, namanya Biomini. Biomininya itu aku masukin ke botol kayak gini. Nah ini kalian bisa lihat, ini ada sih tuh, kalian bisa lihat ya, ini tuh ada Biomininya. Nah kalau udah pakai Biomini ini dimasukin ke botol, itu tuh aku kocok gini aja loh. Jadi aku nggak harus nyuling gitu, karena aku juga agak malas untuk nyulingnya. Jadi aku lebih milih untuk pakai Biomini ini, aku taruh botol dan aku kocok kayak gini sebanyak-banyaknya pokoknya. Nah, aku tuh pokoknya minumnya ini, air Biomini ini. Dan aku coba untuk terapi sendiri di rumah pakai Magic Stick dan Center Bioglass. Karena yang aku lihat-lihat di YouTube itu untuk orang yang kena Bell's palsy, selain minum obat, biasanya dia tuh harus diterapi. Nah, karena aku nggak ke dokter dan aku males untuk minum obat, jadi aku lebih milih untuk ke pengobatan alternatif dan aku terapi sendiri pakai alat-alat yang udah aku punya. Nah, cuman aku tuh masih bandel waktu itu, jadi aku nggak langsung ngikutin sarannya Kalila. Paling aku cuma beberapa kali aja aku minum air Bioglass dan aku pakai alat-alat ini, karena mungkin pada awalnya kan pusing banget kan aku tuh, jadi pengennya rebahan aja. Jadi tuh ya paling kalau pakai ini cuman pas maunya aku aja gitu kan. Cuman setelah seminggu berlalu kok kayak nggak ada perubahan gitu kan, aku makin takut kan, sampai akhirnya Kalila chat aku lagi, nanya gimana yang Bell's palsy, dan aku bilang dong, Kak, yang kena Bell's palsy itu aku gitu kan, karena awalnya aku nggak bilang kalau yang kena Bell's palsy itu aku cuma nanya, Kak, Bell's palsy itu gimana cara penggunaan MCI-nya gitu. Sampai akhirnya Kalila kaget dan dia tuh udah nyaranin aku banget, udah pakai gini gitu kan. Dan dari situ aku jadi lebih semangat lagi untuk make. Itu aku mulai pakai ini rutin banget itu setelah seminggu aku kena Bell's palsy. Jadi
aku tuh pakai ini aku roll gini, aku roll kayak gini pokoknya. Kebetulan aku yang kiri ya kenanya, aku roll gini sebelah kiri pokoknya dari bawah ke atas, dan sambil di roll aku tuh pakai senternya ini. Jadi ini tuh senternya, caranya ini aku masukin biogasnya, dan ini ada tombol on off nya gitu loh, dan ini tuh nyala gini, dan ini tuh gini. Jadi tuh setiap hari aku tuh gini sambil di roll gini kan, pokoknya gantian. Kadang gini aku pakai di kepala, pokoknya gini lah gantian. Nah nanti aku juga bakal tampilin videonya sekitar 3 menit kalau nggak salah ya. Coba kita lihat videonya. Ini video yang aku rekam sekitar beberapa hari setelah aku rutin pakai magic stick ini. Karena kan seminggu pertama kena Bell's palsy itu aku sama sekali nggak rutin. Aku tuh masih yang masih yang bandel gitu, masih yang gimana sih, udah dikasih tahu tapi ngeyel. Ya udah, sampai akhirnya aku kan takut juga kalau aku nggak bisa sembuh, makanya aku ya udah, aku rajin banget. Pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur itu aku terus-terusan aku roll gini sampai pipi aku tuh sakit banget, karena kan aku ngerollnya tuh agak ditekan gitu, agak ditekan. Jadi tuh sampai sakit banget lah pokoknya, disentuh aja tuh jadi sakit, cuman disentuh gini sakit. Karena terus-terusan nih aku nggak berhenti, aku roll terus. Dan aku pakai ini terus kan, di roll sama pakai biogas center ini, karena aku pengen cepat sembuh. Jadi ya udah, bener-bener dari pagi sampai malam itu selama beberapa hari aku pakai kayak gitu, dari pagi sampai malam nggak berhenti. Dan sekiranya muka aku tuh udah agak sakit banget, aku berhenti istirahat. Pas udah agak enakan aku pakai lagi gitu. Pokoknya bener-bener rutin banget selama beberapa hari itu. Dan ini ada videonya, jadi di situ kalian bisa lihat. Nanti aku bakal tampilin videonya di sini. Di situ kalian bisa lihat gimana gimana wajah aku ketika aku mengedip, naikin alis, senyum. Itu tuh bener-bener beda banget. Dan ini tuh nanti aku bakal kasih tahu caranya yang aku lakuin pakai magic stick ini. Cuman di video ini aku nggak pakai center ya, karena ini juga dadakan aku bikin videonya. Jadi ya udah, ini aku cuma pakai magic stick aja. Ini tuh caranya gini, kan yang aku lihat di YouTube gitu, biasanya mereka itu di terapi pusatnya tuh ada di sini loh, di telinga, di dekat telinga sini, tengah-tengah ya. Jadi tuh ini aku pakai ini, itu aku tarik dari bawah ke telinga, dari mulut ke telinga, dari mata ke telinga, terus dari kening ke telinga gitu kan. Aku ulang, dan itu aku ulang-ulang. Dan setelah itu baru aku mulai di roll dari bawah ke atas gitu semuanya, ya kan. Nah itu tuh aku bener-bener rutin banget selama beberapa hari, dan alhamdulillahnya itu udah mulai ada perubahan. Jadi tuh yang awalnya gini loh, kan aku kenanya sebelah kiri, jadi kiri ini tuh diem aja, kalau aku senyum yang kiri ini diem, jadi cuman gini gitu. Padahal itu aku udah coba berusaha banget untuk senyum kayak gini, aku udah berusaha banget, tapi nggak bisa, sama sekali nggak bisa gerak kayaknya. Jadi cuman gitu doang. Dan untuk mata juga sama, yang kiri tuh untuk ngedipnya lama, dan untuk meremnya tuh dia nggak bisa ketutup rapat gitu loh. Dan untuk alis, aku udah berusaha untuk naikin alis dua-duanya, tapi yang naik cuma sebelah kanan, karena yang sebelah kiri kan istilahnya tuh sarafnya udah
udah kena gitu. Jadi dia nggak sama sekali nggak gerak. Pokoknya pas awal aku kena itu sebelah wajah aku yang sebelah kiri itu sama sekali nggak bisa gerak. Jadi kalau senyum udah gini aja. Dan ketika aku gini, ini tuh nggak ketarik, jadi cuman ini doang yang ketarik. Itu aku udah berusaha banget untuk gerakin, nggak bisa. Pokoknya ini nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi selain aku terapi pakai ini kan juga, maksudnya aku coba berusaha untuk naikin alis aku, berusaha untuk mengedip, berusaha untuk senyum, tapi tuh ya itu awalnya sama sekali nggak bisa gerak. Sampai pada akhirnya setelah beberapa hari aku rutin pakai ini, alhamdulillah itu sembuh. Jadi sekitar 2 minggu lah, alhamdulillah banget aku sembuh. Jadi sebenarnya itu yang mau aku sharing ke kalian. Mungkin di luar sana ada yang kena Bell's palsy, atau baru kena, atau udah kena. Kalian jangan sedih. Intinya selain kalian berusaha untuk mengobati, kalian juga harus punya semangat. Jangan lupa berdoa, karena ya ini cuma ikhtiar kita untuk sembuh. Kapan-kapannya itu kan tetap kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk penyembuhan diri kita. Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu sih yang aku alamin itu sakit Bell's palsy atau bukan, karena aku kan sama sekali nggak ke rumah sakit, dan aku nggak bener-bener yang dicek secara detail gitu kan sama dokter. Mungkin kalian di luar sana ada yang tahu aku, misalnya kalian, wah itu beneran kena Bell's palsy kak, atau kalian punya pendapat lain, wah kayaknya bukan Bell's palsy deh kak, mungkin itu gejala stroke awal atau apa atau gimana. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang produk MCI ini aku dapat di mana, kalian juga bisa tulis di komentar, atau kalian bisa chat aku di Instagram yang udah aku taruh di deskripsi. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, segitu aja video aku kali ini. Pokoknya kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.